Mawar harum baunya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Gamarul Muslimin, nomor absen 12, kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah teks ceramah yang bertemakan bijak dalam bersosial media. Media sosial seakan sudah menjadi candu bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan remaja. Remaja masa kini identik dengan smartphone di tangan hampir 24 jam. Media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja seperti Facebook, Twitter, Pet, YouTube, Instagram, Line, dan TikTok. Media sosial tersebut mempunyai keunggulan dan ketertarikan sendiri bagi penggunanya. Media sosial sangat banyak menawarkan kemudahan yang membuat remaja betah berlama-lama dalam dunia maya. Menurut Chris Garrett, media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki peminat yang banyak, tidak terkecuali para remaja. Bahkan usia di bawah umur sudah memiliki akun sosial media pribadi. Hadirnya media sosial saat ini tak dapat dipungkiri, memangkas ruang privasi manusia. Jika dahulu informasi dihargai dengan sangat mahal, maka hari ini kita mudah sekali menemukan betapa mudahnya orang untuk mengubar informasi tentang dirinya. Pada waktu dulu, informasi diri seseorang dapat diketahui hanya dengan kehadiran detektif dan sejenisnya yang menggali informasi tentang seseorang. Hal ihwal tentang orang itu ia gali dengan mengamati berbagai aktivitas hariannya. Dari orang terjauh sampai terdekatnya, ia cari tahu dan dekati untuk menggali informasi tentang seseorang. Begitulah mahalnya informasi diri seseorang kala itu. Namun, bagaimana dengan yang terjadi hari ini? Hari ini, hampir setiap manusia terpangkas ruang privasinya. Hampir-hampir mereka mengumbar setiap informasi dirinya dengan tanpa memfilternya terlebih dahulu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saat ini orang begitu mudah untuk menelanjangi dirinya sendiri dengan menyebarkan informasi tentang dirinya yang sebetulnya tidak harus diumbar. Hal-hal yang seharusnya tidak dibagi menjadi hal yang dengan mudah dikonsumsi oleh banyak orang, baik yang dekat maupun tidak, atau bahkan yang tidak dikenali. Teman-teman, sosial media dapat berdampak positif maupun berdampak negatif, tergantung bagaimana bijaknya kita dalam menggunakan sosial media. Fitur-fitur canggih yang dimiliki sosial media jangan sampai membuat kita terlena dan berbuat semena-mena. Salah satu fitur dari sosial media adalah dapat mempublikasikan foto-foto atau bahkan video kita, sehingga orang lain dapat melihat foto kita dan sebaliknya. Kita juga dapat melihat foto-foto atau video orang lain. Menyikapi hal tersebut, kita sebagai generasi muda harusnya dapat berbagi hal-hal yang positif melalui fitur berbagi foto tersebut. Kita dapat saling berbagi ilmu dari postingan orang lain atau bahkan kita yang memposting foto yang berisi ilmu untuk orang lain. Selain fitur berbagi foto atau video, salah satu fitur sosial media yang banyak disalahgunakan atau digunakan tanpa memikirkan perasaan orang lain adalah kolom komentar. Di kolom komentar ini kita dapat bertukar pikiran, pendapat, ataupun memberikan kritik yang membangun. Tetapi, tidak sedikit orang yang menggunakan kolom komentar untuk menghujat, menyebar kebencian, menghina, body shaming, dan lain-lain. Yang jelas-jelas hal itu dapat melukai perasaan orang lain. Banyak orang yang tidak menggunakan otak saat berkomentar, merasa paling benar, tidak mau berhenti mencecar. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna sosial media harus memikirkan apa yang kita tulis pada orang lain. Ibaratnya, jarimu adalah harimaumu. Jangan sekali-kali kita meluncurkan ujaran kebencian kepada orang lain, apalagi di sosial media dengan orang yang mungkin kita tidak kenal. Bahkan, hal ini diatur loh dalam UU ITE pasal 45A ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tentunya kita tidak mau dong terkena pidana hanya karena tidak bijak bermain sosial media. Pada perjalanannya, kita tidak dapat menghindar dari kemajuan teknologi, karena tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dengan munculnya internet dan media sosial memberikan jalan rezeki bagi orang banyak. Untuk itu, beretika dalam menggunakan media sosial adalah cara yang paling tepat dalam menyikapi kemajuan teknologi saat ini. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu dalam bersosial media. Tak dapat dipungkiri bahwa waktu terasa begitu sempit, kita terlalu banyak bermain dunia maya.
untuk hanya sekedar chat orang biasa, menghabiskan bermenit-menit waktu yang jika semua diakumulasikan mungkin bisa berjam-jam. Untuk itu, perlu digarisbawahi keberadaan media sosial hanya untuk hal-hal yang perlu dan penting. Jangan sampai waktu kita terhambur dengan percuma hanya untuk stalking mantan misalnya, atau untuk kepoin yang di sana dan lain sebagainya. Untuk terakhir kalinya, kita sebagai generasi muda penerus bangsa seharusnya kita bisa bijak dalam bersosial media, mempertimbangkan apa dampak bagi diri sendiri dan orang lain, apakah membawa kebahagiaan, keceriaan, atau hanya membawa hinaan dan cacian. Tak sepantasnya kita melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma saat bersosial media. Saatnya bagi kita untuk lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai keberadaan media sosial membuat kita lupa terhadap diri sendiri dan bersikap abai pada setiap waktu yang bergulir. Berpikir sebelum bertindak agar tidak terjebak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.